Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alunan Zaman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Alunan Zaman akan menceritakan kisah Abdul Muthalib dan tantangan untuk membunuh putra kesayangannya, yaitu Abdullah. Dikisahkan, pada zaman dahulu, tepatnya di bulan Jumadil Awal, 40 tahun sebelum Bidzah, terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib yang saat itu sudah mempunyai beberapa orang putra kembali menggembarkan kota Mekah. Bagaikan seorang raja yang didampingi para abdi dalamnya, berjalan dengan penuh wibawa menuntun putra-putranya menuju Ka'bah. Keluarga yang sangat dihormati di Mekah itu berjalan dengan tenang. Namun, kekhawatiran terlihat jelas di wajah sang ayah, yaitu Abdul Muthalib. Penduduk Mekah terkejut melihat pemandangan yang tidak biasa pada hari itu. Mereka keluar dari rumah mereka dengan rasa ingin tahu. Satu hari sebelumnya, keluarga bangsawan dari kaum Quraisy telah melakukan pembicaraan serius tentang nazar yang diucapkan oleh Abdul Muthalib beberapa tahun silam. Isi nazarnya adalah Abdul Muthalib akan mengorbankan salah satu putranya jika dia memiliki lebih dari 10 anak laki-laki. Nazar ini diucapkan beliau pada saat penggalian sumur Zamzam. Dengan sumpah ini, Abdul Muthalib ingin menunjukkan pada masyarakatnya bahwa dia melakukan penggalian untuk kebaikan mereka juga. Sumpahnya ini juga sebagai bukti kesungguhannya dan untuk meyakinkan bahwa dia tidak bermaksud menghina tempat suci tersebut. Beliau berkata, "Di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban kepada Tuhan Ka'bah. Sekarang dengarkan, aku akan berkorban lebih dari semuanya di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri." Mendengar berita tersebut, ke-10 putranya terkejut. Ketika mereka dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan sakitnya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bagi mereka, kematian bukanlah hal yang menakutkan, terutama jika itu terjadi atas permintaan ayah mereka. Namun, yang membuat mereka takut adalah melihat saudara mereka mati di hadapan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Itu lebih menyakitkan daripada disayat oleh pedang beracun. Sekarang, putra-putra Abdul Muthalib benar-benar bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. Kemudian, Abdul Muthalib menjawab dengan tegas, "Tulislah nama-nama kalian pada anak panah." Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya, mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Saat matahari mulai menyingsing dan mengusir gelapnya malam, Abdul Muthalib dan ke-10 putranya dalam kecemasan dan memutuskan
untuk menerima kekalahan serta memenuhi nazar mereka di hadapan beramal kota. Bagi Abdul Muthalib, janji yang telah diucapkannya kepada Tuhan tidak bisa diabaikan. Meski begitu, beliau merasa resah membayangkan jika putra bungsu kesayangannya yaitu Abdullah yang harus dikorbankan. Untuk menenangkan hatinya, Abdul Muthalib meminta juru ramal untuk segera mengundinya. Penduduk kota suci Mekah hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka menyerahkan anak panah yang bertuliskan nama putra-putranya. Panah telah berada di tangan juru ramal. Semua orang menatap dengan rasa ingin tahu siapa yang akan keluar dari undian itu. Abdul Muthalib merasa sangat tegang. Jika dia punya pilihan, dia lebih memilih menghadapi ratusan prajurit dalam pertempuran tanpa senjata daripada menunggu saat-saat yang mencekam itu. Terutama ketika dia melihat Abdullah, anak bungsunya yang tampan. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran bahwa Abdullah akan menjadi korban undian ini. Menunggu undian tersebut, perasaan Abdul Muthalib seperti memasukkan kepala ke dalam mulut singa lapar. Beberapa saat kemudian, undian segera dilakukan. Semua orang menatap dengan penuh perhatian. Hati mereka tegang dan jantung berdegup kencang, dan kekhawatiran Abdul Muthalib menjadi kenyataan, sebab yang terpilih adalah Abdullah, putra kesayangannya. Tubuh Abdul Muthalib seakan-akan kehilangan kekuatan, seperti tulang belulangnya tercabut. Dia tampak lemas, seperti pakaian basah yang hendak dijemur, dan hatinya seolah-olah diserang ular berbisa. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika yang terpilih bukan Abdullah, Abdul Muthalib berniat mengadakan pesta sebagai ungkapan syukurnya. Namun, takdir berbicara lain. Nazar telah diucapkan. Undian juga sudah keluar. Saat yang dinanti-nanti pun tiba. Dengan membawa sebilah golok tajam, Abdul Muthalib menuntun Abdullah ke tempat di antara berhala Ishaf dan Nailah. Mereka berdua, ayah dan anak, berpegangan tangan erat. Seolah-olah mereka meyakinkan satu sama lain bahwa semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, putra kesayangannya. Saat mereka berjalan dengan langkah pasti, orang-orang yang hadir mulai berbisik-bisik, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr binti Adi dari kaum Mahzum, ibu Abdullah. Dia adalah satu-satunya istri Abdul Muthalib dari kaum Quraisy yang memiliki pengaruh kuat di Mekah. Meskipun mereka memahami nazar Abdul Muthalib, mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Akhirnya, mereka setuju untuk menghentikan rencana pembunuhan dan mencoba untuk berbicara dengan baik kepada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan memenuhi nazarku, jawab Abdul Muthalib. Sekonyong-konyong mereka menyahut, tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi?
Meskipun banyak orang yang mencoba mengubah pikiran Abdul Muthalib, dia tetap teguh pada keputusannya untuk menjalankan nazarnya. Al-Mughirah bin Abdullah dari keluarga Makhzum akhirnya turun tangan. Meskipun begitu, dia merasa bahwa saudara perempuannya, Fatimah, yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Abdul Muthalib, harus diselamatkan. Dengan sikap yang tegas dan penuh wibawa, dia mengambil tangan Abdul Muthalib dan mengatakan dengan sungguh-sungguh, "Demi Allah," serunya, "janganlah sekali-kali menyembelih putra Anda sendiri apapun alasannya. Kalau memang harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk menebusnya." Lalu, seseorang menyambung perkataan Al-Mughirah, "Wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang dukun wanita di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah keputusan darinya. Jika memang harus menyembelih Abdullah, sembelihlah dia. Dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, terimalah sarannya." Teguran itu membuat Abdul Muthalib terbuyarkan. Mungkin tanpa disadari, Mughirah berhasil membuatnya teringat akan perasaan istrinya. Perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari anaknya. Sangat mungkin hati istrinya sekarang hancur, terpecah-pecah, ketika mendengar bahwa putra kesayangan mereka akan dikorbankan. Akhirnya, Abdul Muthalib menerima usulan tersebut. Abdul Muthalib pergi ke Hijaz dengan beberapa putranya dan rombongan Quraisy. Selama perjalanan, dia terus berdoa agar Abdullah putranya terlepas dari sumpah yang dia ucapkan. Meskipun perjalanan itu sulit, dengan matahari yang menyengat dan pasir yang mengganggu, mereka tetap tidak peduli dan terus berjuang sekuat tenaga. Perjalanan rombongan Quraisy bergerak melintasi Yasrib. Di kota itu, mereka mendengar bahwa dukun wanita telah pindah ke Khaybar, sebuah permukiman subur di utara Yasrib yang dihuni oleh kaum Yahudi. Tanpa ragu, mereka melanjutkan perjalanan, meskipun harus menempuh jarak sekitar 100 mil lagi ke utara Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Setibanya di sana, mereka segera mencari wanita itu dan menceritakan masalah yang dihadapi. Namun, mereka tidak segera mendapatkan jawaban dari sang dukun. "Kalian pergilah dan kembalilah besok. Aku akan bertanya dulu pada jinku," kata wanita itu. Ketika meninggalkan wanita itu, sepanjang jalan menuju penginapan, Abdul Muthalib terus melantunkan doa. Doa yang sama mulai beranjak dari Mekah sampai di negeri Hijaz. "Wahai Allah, Tuhanku, jangan Engkau wujudkan apa yang aku khawatirkan, dan jauhkanlah dia, Abdullah, dari segala kejelekan yang aku khawatirkan ini. Sesungguhnya, aku berharap agar anakku ini dapat menjadi pemimpin para manusia." Keesokan harinya, mereka mendatangi dukun itu. Tanpa basa-basi, dukun itu langsung cerita tentang apa yang dia temukan dari jin-jin pembantunya. Kemudian, dia mulai memberitahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Abdullah. "Aku telah mendapatkan petunjuk dari jinku. Berapakah denda pembunuhan di daerah kalian?" Dukun itu memulai pembicaraan. 10 ekor unta, jawab mereka kompak. "Pulanglah kalian, persembahkanlah Abdullah dan 10 unta, lalu undilah keduanya,"
Jika undian jatuh pada anak kalian, maka tambahlah unta persembahan, hingga Tuhan memberikan ridhonya. Namun, jika undian jatuh pada unta, maka sembelihlah unta-unta itu, sebab Tuhan telah menghendaki keselamatan anak itu. Kini mereka telah mendapatkan jalan keluar untuk menyelamatkan Abdullah, meskipun itu harus dengan cara mengundi. Tapi, bukankah itu berarti masih ada harapan bagi Abdullah untuk tetap hidup dan terbebas dari nazar? Mekah kembali heboh dengan acara undian untuk menentukan nasib hidup atau mati putra kesayangan mereka. Kaum Quraisy berkumpul di pelataran untuk menyaksikan momen yang mendebarkan itu. Abdul Muthalib bersama dengan peramal berada di tempat pengundian. Pada undian pertama, hasilnya sangat mengejutkan. Abdullah dipilih untuk dikorbankan seperti yang disarankan oleh dukun Hijaz. Mereka segera menambah jumlah unta persembahan. Tapi keputusannya tetap sama. Putra mahkota Abdul Muthalib harus kehilangan nyawanya di bawah pedang yang tajam. Jumlah unta terus ditambah hingga mencapai 100 ekor. Namun, pada akhirnya hasil undian menunjukkan bahwa yang harus dikorbankan adalah unta-unta tersebut. Ketegangan mereda, dan penduduk Mekah bersorak gembira. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya Tuhanmu telah ridho. Kenyataan bahwa 100 unta itu telah jatuh sebagai korban belum bisa diterima oleh Abdul Muthalib. Bagi beliau, sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum kita lakukan 3 kali lagi. Jawab Abdul Muthalib membuat mereka semua terdiam dan menunda kebahagiaan tersebut. Dengan berat hati, undian diadakan sekali lagi. Kali ini, semua orang merasa sangat cemas. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Abdullah yang terpilih. Apakah unta-unta itu akan ditambah lagi, ataukah Abdullah akan menjadi korban di antara berhala Isaf dan Naila? Segalanya tampak mungkin. Setelah juru ramal mengocok panah undiannya sekali lagi, kebahagiaan menyelimuti semua orang yang hadir. Hasil undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta tersebut harus dikorbankan. Abdul Muthalib terlihat sangat bahagia pada saat itu. Dia bisa kembali menatap wajah putranya dengan penuh harapan. Dalam sekejap, 100 ekor unta disembelih dan dagingnya bisa dinikmati oleh siapapun. Wallahu a'lam.